Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Esra Oktaviani Refwalu akan membacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. 2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberi izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. 4. Pembalakan liar adalah sebuah kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. 5. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan atau pertambangan tanpa izin menteri. 6. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 2 orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan suatu perusakan hutan. Tidak termaksud kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. 7. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. 8. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. 9. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan hutan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 10. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, pemudaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran, dan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 11. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. 12. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. 13. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. 14. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 cm atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah. 15. Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam suatu kesatuan komando. 16. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. 17. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sebagai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. 19. Pelapor. Pelapor adalah
yang memberitahukan, 19 pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya dugaan sedang atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang. 20 informan adalah orang yang memberikan informasi secara rahasia adanya dugaan sedang atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang. 21 setiap orang adalah perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah Indonesia. 22 korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. 23 pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 24 pemerintah daerah adalah gubernur, bupati dan wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 25 menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Bab 2 asas, tujuan dan ruang lingkup. Pasal 2 pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan A. keadilan dan kepastian hukum, B. keberlanjutan, C. tanggung jawab negara, D. partisipasi masyarakat, E. tanggung gugat, F. prioritas, dan G. keterpaduan koordinasi. Pasal 3 pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan A. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hukum, B. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan secara ekosistem sekitarnya, C. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera, dan D. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pasal 4 ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan meliputi A. pencegahan perusakan hutan, B. pemberantasan perusakan hutan, C. kelembagaan, D. peran serta masyarakat, E. kerjasama internasional, F. perlindungan saksi, pelapor dan informan, G. pembiayaan, dan H. sanksi. Bab 3 pencegahan perusakan hutan. Pasal 5 pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Pasal 6 1 dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa A. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, B. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan, C. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan, D. peta penunjukan kawasan hutan dan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan, dan E. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah khusus. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan. 3. Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 7 pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Bab 4 pemberantasan perusakan hutan. Bagian ke-1 umum. Pasal 8 1. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan. 2. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya. 3. Tindakan secara umum. 3. Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 9 penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pasal 10 perkara perusakan hutan harus dilakukan. Pasal 10 perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Bagian kedua, ketentuan perbuatan perusakan hutan. Pasal 1 perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. 2. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang struktur
yang terdiri atas 2 atau lebih dan yang tidak bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. 3. Kelompok terstruktur sebagaimana maksud pada ayat 2 tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan pertadangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. 4. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan atau sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 12. Setiap orang dilarang a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. B. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. C. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. D. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. E. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. F. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. G. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. H. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar. I. Mengedarkan mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara. J. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, air. Melalui sungai, darat, laut, atau udara. K. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar. L. Membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau M. Menerima, menjual, menukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil dan atau dipungut secara tidak sah. Pasal 13. Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf C merupakan penebangan hutan yang dilakukan dalam kawasan dengan radius atau jarak sampai dengan A. 500 meter dari tepi waduk dan danau. B. 200 meter dari tepi mata air kiri kanan sungai di bawah rawa. C. 100 meter dari kiri dan kanan tepi sungai. D. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai. E. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan atau F. 130 kali selisih sepasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. 2. Penebangan pohon yang dilakukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari menteri. Pasal 14. Setiap orang dilarang A. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan atau B. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu. Pasal 15. Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil kayu dan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 16. Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17. 1. Setiap orang dilarang A. membawa alat-alat dan atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan dan atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. B. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. C. Mengangkut dan atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. D. Menjual, menguasai, memiliki dan atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di kawasan
hutan tanpa izin dan atau membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. 2. Setiap orang dilarang membawa alat-alat dan atau alat lain yang lazim patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di kawasan hutan tanpa izin menteri. B. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan. C. Mengangkut dan menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin. D. Menjual, menguasai, memiliki dan atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin dan atau E. Membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Pasal 18. 1. Selain dikenakan sanksi pidana pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A, huruf B, huruf C, pasal 17 ayat 1 huruf B, huruf C, huruf E, pasal 17 ayat 2 huruf B, huruf C, dan huruf E yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenakan sanksi administratif berupa A. Paksaan pemerintah, B. Uang paksa dan atau C. Pencabutan izin. 2. Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 19. Setiap orang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang A. Menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. B. Ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. C. Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. D. Mendanai pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung. E. Menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. F. Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri. G. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya. H. Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dan atau menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta yang diketahui orang patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pasal 20. Setiap orang dilarang mencegah, merintangi dan atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Pasal 21. Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi. Pasal 22. Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Pasal 23. Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Pasal 24. Setiap orang dilarang A. Memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan. B. Menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil kayu dan atau penggunaan kawasan hutan dan atau C. Memindatangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang kecuali dengan persetujuan menteri. Pasal 25. Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan. Pasal 26. Setiap orang dilarang merusak, memindahkan dan atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk atau luas kawasan hutan. Pasal 27. Setiap pejabat mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 28. Setiap pejabat dilarang A. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. B. Menerbitkan izin pemanfaatan dalam kawasan hutan dan atau izin penggunaan kawasan hutan yang melindungi B. Menerbitkan izin pemanfaatan di kawasan hutan dan atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Melindungi pelaku pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. D. Ikut serta membantu kegiatan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. E. Melakukan pemufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
F. Menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak. G. Dengan sengaja melakukan pembiaran dan melaksanakan tugas, dan atau H. Lalai dalam melaksanakan tugas. Bagian ketiga, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Paragraf 1. Penyidikan dan penuntutan. Pasal 29. Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, PPNS diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 30. PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berwenang A. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan. B. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan. C. Meminta keterangan dan barang bukti C. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang lain atau badan hukum sehubung dengan peristiwa tindak perusakan hutan. D. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan. E. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan. F. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. G. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana perusakan hutan. H. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindak pidana perusakan hutan. I. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. J. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan. Dan K. Memotret dan atau merekam melalui alat potret dan atau perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, dan apa saja yang menjadikan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Pasal 31. Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kepabeanaan. Pasal 32. PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum setelah berkomunikasi dengan penyidik pejabat negara Republik Indonesia. Pasal 33. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan atau instan terkait. Pasal 34. 1. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk A. Membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa, dan atau B. Meminta informasi pembicaraan melalui telepon dan alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan perusakan hutan. 2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B hanya dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan penyidik untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. 3. Ketua pengadilan negara 3. Ketua pengadilan negeri setempat wajib memberikan izin untuk meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam waktu paling lama 7 tahun untuk hari kerja setelah diterimanya permintaan dari penyidik. 4. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan serta dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. Pasal 35. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. 2. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada pimpinan otoritas jasa keuangan. 3. Pimpinan otoritas jasa keuangan wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak surat permintaan diterima. 4. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil pembalakan liar selama proses penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan berlangsung. 5. Dalam hasil pemeriksaan terdapat tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup. Atas pemerintahan penyidik, penuntut umum, atau hakim, pimpinan bank harus mencabut pemblokiran. Pasal 36. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berwenang. A. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangsi atau terdakwa kepada unit kerja terkait. B. Meminta bantuan kepada pusat pelapor analisis transaksi keuntungan untuk melakukan penyelidikan atas
data keuangan tersebut. C. Meminta kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri. D. Menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimaksudkan dalam daftar pencarian orang, dan atau E. Meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. Pasal 37, alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi A. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan atau B. Alat bukti lain berupa 1. Informasi elektronik, 2. Dokumen elektronik, dan atau 3. Peta. Pasal 38, 1. Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup paling lama 2 kali 24 jam. 2. Dalam hal waktu untuk pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat memberi izin memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 kali 24 jam. Pasal 39, untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan, A. Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. B. Dalam hasil penyelidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. C. Penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 hari terhitung sejak selesai penyidikan. D. Untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti terhadap barang bukti kayu, cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai serta berita acara penyisihan barang bukti. Dan E. Instansi teknis kehutanan wajib menunjukkan ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan. Pasal 41, penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan, wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dengan sekurang-kurangnya muat A. Nama, kelompok jenis, sifat, dan jumlah. B. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan. C. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai hasil kayu pembalakan liar, dan atau D. Tanda tangan dan identitas lengkap penjabat penyidik dan yang melakukan penyitaan. 2. Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berada di bawah penguasaannya. 3. Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib A. Melaporkan dan meminta izin A. Melaporkan dan meminta izin Pasal 41, Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 7 hari setelah permintaan penyidik sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat 3 wajib menetapkan peruntukan pemanfaatan barang bukti. Pasal 42, setiap pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 39, pasal 40 dan pasal 41 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43, peruntukan pemanfaatan barang bukti sebagaimana dimaksud pasal 41 ditunjukkan A. Untuk kepentingan pembuktian perkara, B. Untuk pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, C. Untuk dimusnahkan, dan atau D. Untuk kepentingan publik dan kepentingan sosial. Pasal 44, 1. Barang bukti kayu hasil pelabakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian. 2. Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan atau kepentingan sosial. 3. Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanan terlalu tinggi yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Hasil lelang kayu sitaan sebagaimana pada ayat 3 disimpan di bank pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan. 5. Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana pada ayat 4 dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 45, 1. Barang bukti temuan hasil kebun dan atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan kepentingan sosial. 2. Barang bukti sitaan hasil kebun dan atau tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanan terlalu tinggi. 3. Hasil lelang barang bukti sitaan hasil kebun dan atau hasil tambang beserta sarana dan prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disimpan di bank pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan. 4. Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 46,
barang bukti berupa kebun atau tambang dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya. 2. Barang bukti berupa kebun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan paling lama 1 daur sampai selesainya proses pemulihan kawasan hutan. 3. Dalam hal barang bukti kebun dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. 4. Barang bukti berupa tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 47. 1. Untuk kepentingan penyidikan yang berkaitan dengan kuantitas barang bukti yang berada dalam suatu kapal atau alat angkut air lainnya dapat digunakan metode survei daya muat. Metode pemeriksaan pembacaan skala angka kapal dan atau izin lain yang lazim digunakan untuk bidang pelayaran. 2. Metode sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh lembaga yang telah mempunyai kualifikasi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48. Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat 2 dan tata cara peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 45, 46 diatur dalam peraturan menteri. Pasal 49. 1. Penyidik mengajukan permohonan lelang kepada ketua pengadilan negeri setempat terhadap barang bukti sitaan berupa kayu hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat 3 dan barang bukti temuan serta barang bukti sitaan berupa hasil kebun dan atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 1 dan ayat 2. 2. Pelaksanaan lelang terhadap barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh badan lelang negara dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. 3. Pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang negara sebagaimana menurut pasal ayat 2 dilakukan secara terbuka setelah selesainya pengujian, perhitungan, dan penetapan nilai barang bukti oleh lembaga. 4. Terhadap pihak terafiliasi tersangka kasus perusakan hutan dilarang mengikuti lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 3. 5. Pengujian, perhitungan, dan penetapan nilai barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian bersertifikat dari lembaga terakreditasi. Pasal 50. Pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapus Pasal 50. Pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapus pidana pelaku perusakan hutan. Paragraf 2. Pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 51. 1. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di dalam pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. 2. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, dan atau diberitahukan kepada terdakwa atau kuasanya. 3. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak putusan dijatuhkan, diumumkan, atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Pasal 52. Perkara perusakan Pasal 52. 1. Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum. 2. Dalam hasil putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimohonkan banding, perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. 3. Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi, perkara pembalakan liar wajib diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 50 hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Pasal 53. 1. Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 52 ayat 1 pada pengadilan negeri dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 orang terdiri dari 1 hakim kali di pengadilan negeri setempat dan 2 orang hakim ad hoc. 2. Pengangkatan hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3. Setelah berlakunya undang-undang ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengusulkan calon hakim ad hoc yang diangkat melalui keputusan Presiden untuk memeriksa perkara perusakan hutan. 4. Dalam mengusulkan calon hakim ad hoc sebagaimana pada ayat 3, Ketua Mahkamah Agung wajib mengumumkan kepada masyarakat. 5. Untuk dapat diangkat menjadi ad hoc harus terpenuhi syarat sebagai berikut: A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Berusia paling rendah 40 tahun pada saat pengangkatan. Dia berijazah sarjana hukum dan sarjana lainnya memiliki keahlian pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun dalam bidang kehutanan. Tidak pernah dijatuhi hukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Telah memperoleh kekuatan hukum telah
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam paling lama 5 tahun atau lebih. F tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dia cakap, jujur, serta memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik. H tidak menjadi pengurus salah satu pengurus partai politik, dan I melepaskan jabatan struktur dan jabatan lainnya setelah menjadi hakim ad hoc. Bab 5, Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusahaan Hutan. Pasal 54, 1. Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan, Presiden membentuk lembaga menangani pencegahan dan pemberantasan hutan. 2. Lembaga sebagaimana pada 1 berdiri di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 3. Lembaga sebagaimana pada 1 terdiri atas 1. A. Unsur Kementerian Kehutanan, B. Unsur Kepolisian Republik Indonesia, C. Unsur Kejaksaan Republik Indonesia, dan D. Unsur lain yang terkait. 4. Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana pada ayat 1 dilengkapi berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 55, 1. Lembaga dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris dan beberapa orang deputi. 2. Sekretaris bagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari unsur pemerintah yang bertugas menyelenggarakan dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga. 3. Deputi sebagaimana pada ayat 1 membinangi A. Bidang pencegahan, B. Bidang penindakan, C. Bidang hukum dan kerjasama, dan D. Bidang pengawas internal dan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga dapat membentuk satuan tugas sebagai unsur pelaksana. 5. Satuan tugas melaksanakan pemberantasan perusahaan hutan yang bersifat strategis sejak penyelidikan sampai dengan penuntutan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kepabeanan atas perintah kepala lembaga dan atau deputi. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga diatur dalam peraturan Presiden. Pasal 56, 1. Lembaga yang menangani pencegahan pemberantasan perusahaan hutan sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat 1 bertugas A. Melakukan penyidikan tindak pidana perusahaan hutan, B. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusahaan hutan, C. Melaksanakan kampanye anti perusahaan hutan, D. Membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan yang integritas, E. Membudayakan masyarakat dalam pengupayaan pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan, F. Melakukan kerjasama koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pemberantasan perusahaan hutan, G. Mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan H. Memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusahaan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat 1 diatur dalam peraturan Presiden. Pasal 57. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan, lembaga melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling lama 6 bulan sekali. Bab 6, peran serta masyarakat. Pasal 58, 1. Masyarakat berhak atas A. Lingkungan hidup yang baik dan sehat, termaksud kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan. B. Pemanfaatan khusus hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Upaya pemberdayaan masyarakat dan dia penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusahaan hutan. 2. Selain hak sebagaimana maksud pada ayat 1 dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan, masyarakat berhak A. Mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadi perusahaan hutan, B. Mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi serta adanya dugaan yang terjadi perusahaan hutan dan penyalahgunaan izin kepada penegakan hukum, C. Mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Dia menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum, dan E. Memperoleh perlindungan hukum dalam 1. Melaksanakan haknya sebagaimana maksud pada huruf A, huruf B, huruf C, dan 2. Proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi, pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 59, masyarakat berkewajiban A. Menjaga dan memelihara kelestarian hutan, dan B. Mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 60, masyarakat berkewajiban memberikan informasi baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusahaan hutan. Pasal 61, masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dengan cara A. Membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusahaan hutan, B. Melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusahaan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan, C. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusahaan hutan, D. Memberikan informasi baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan, E. Ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusahaan hutan dan atau melakukan kegiatan lain untuk bertujuan pencegahan pemberantasan hutan. Pasal 62, lembaga menangani pemberantasan
permasalahan perusahaan hutan, melakukan kemitraan dengan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup, serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada masyarakat. Pasal 63 pasal 63 hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 58 sampai dengan pasal 60 dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 7 kerjasama internasional. Pasal 64 1. Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional dengan negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dengan mempertimbangkan dan menjaga kepentingan nasional. 2. Kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk A. Kerjasama bilateral, B. Kerjasama regional, dan atau C. Kerjasama multilateral. Pasal 65 1. Kerjasama sebagaimana pasal 64 dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. 2. Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1, kerjasama dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip timbal balik atau resiprositas. Pasal 66 1. Pemerintah melakukan kerjasama internasional dalam rangka mencegah perdagangan dan atau pencucian kayu tidak sah. 2. Pemerintahan berkewajiban melakukan upaya pengembalian kerugian atas hasil tindak pidana perusahaan hutan. 3. Upaya pengembalian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Pemblokiran atau pembekuan sementara hasil kekayaan dengan tujuan untuk mencegah dialihkannya atau dipindah tangankannya agar seorang atau semua orang tidak berurusan dengan harta yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh atau kegiatan perusahaan hutan, dan atau B. Perampasan hasil atas kekayaan keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan perusahaan hutan berdasarkan putusan pengadilan Indonesia atau di negara asing. Pasal 67 1. Kerjasama internasional dalam rangka pencegahan perusahaan hutan dapat dilakukan dalam hal A. Manajemen pengelolaan hutan yang berkelanjutan, B. Kerjasama konservasi dan restorasi kawasan hutan, C. Pemberdayaan masyarakat, dan D. Perkuatan sistem verifikasi dan sertifikasi legalitas kayu yang diakui secara internasional. Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk mengurangi kerusakan hutan akibat perusahaan hutan dan kelestarian hutan. Pasal 68, pemerintah mendorong kerjasama internasional dalam hal pendanaan dari masyarakat internasional dan investasi swasta internasional dalam rangka pencegahan perusahaan hutan. Pasal 69, 1. Untuk melaksanakan kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar sebagaimana dimaksud pada ayat 64, Menteri dapat bertindak untuk dan atas nama pemerintah Republik Indonesia melakukan kerjasama internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan atau lembaga keuangan asing khususnya menyangkut penanganan pemberantasan pembalakan liar. 2. Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konvensi, dan kebiasaan internasional yang berlaku secara umum. Pasal 70 dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara perusahaan hutan, pemerintah dapat melakukan kerjasama regional dan internasional melalui forum bilateral dan multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 71 kerjasama internasional dalam rangka melakukan penyidikan sebagaimana dalam 47 meliputi A. Identitas, keberadaan, dan kegiatan dari setiap orang baik nasional maupun orang asing yang disangka terlibat dalam perusahaan hutan. B. Pemindahan hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal dari perusahaan hutan. C. Memindahkan kekayaan, perlengkapan, atau alat bantu lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan perusahaan hutan. D. Seluruh mata rantai terjadi tindak pidana pencucian kayu tidak sah sampai dengan pencucian uang. Identitas dan kegiatan negara yang melakukan pencucian kayu yang tidak sah merupakan hasil perusahaan hutan Indonesia, dan atau F. Melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana perusahaan hutan. Pasal 72 kerjasama dalam rangka penyelidikan sebagaimana pasal 40 dilakukan melalui kerjasama Interpol dari negara masing-masing. Pemerintah dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapat penggantian biaya dan hasil atas pemanfaatan kayu dari perusahaan hutan. 8. Pembiayaan. Pasal 74 biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan berbelanja negara. Pasal 75 perencanaan dan pengajuan usulan anggaran pemberantasan perusahaan hutan dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada pasal 54. 9. Pelindungan saksi, pelapor, dan informan. Pasal 76. 1. Setiap orang yang menjadi saksi, pelapor, dan informan dalam rangka upaya pencegahan pemberantasan pembalakan liar wajib diberi perlindungan khusus oleh pemerintah. 2. Perlindungan khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk menghindari kemungkinan ancaman dan membahayakan diri, jiwa, dan atau harta termasuk keluarga
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 77, pelindungan keamanan bagi saksi, pelapor, dan informan berupa pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan laporan informasi yang akan sedang atau telah diberikan. Pemberi informasi mengenai putusan pengadilan dan atau pemberitahuan dalam hal terpidana dibebaskan. Pasal 78, pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. 2. Perlindungan hukum tidak berlaku terhadap pelapor dan informan yang memberikan keterangan tidak dengan etikat baik. Pasal 79, seseorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti secara sah dalam meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dan dalam meringankan pidana yang dijatuhkan. Pasal 80, mekanisme perlindungan hukum pelaporan informan. Pelapor dan informan mendapat perlindungan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut. 1. Sifat pentingnya keterangan pelapor dan informan. 2. Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan informan. 3. Hal analisis tim medis atau psikolog terhadap pelapor dan informan. Dan 4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelapor dan informan. B. Tata cara memperoleh perlindungan bagi pelapor dan informan baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat yang berwenang, dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 81, 1. Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pelapor dan informan termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan. 2. Perlindungan atas keamanan pelapor atau informan dihentikan berdasarkan alasan A. Pelapor dan informan meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan, permohonan diajukan atas inisiatif sendiri. B. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap pelapor dan informan berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan. C. Pelapor dan informan melanggar ketentuan yang tertulis dalam perjanjian. D. Instansi yang berwenang berpendapat bahwa pelapor dan informan tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, atau E. Menghentikan perlindungan keamanan secara pelapor dan informan harus dilakukan secara tertulis. Bab 10. Ketentuan pidana. Pasal 82, seseorang yang dengan sengaja A. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana maksud pada pasal 12 huruf A. B. Melakukan penebangan pohon dalam rangka kawasan hutan tanpa memiliki izin dikeluarkan pejabat yang berwenang sebagaimana pasal 20 huruf B, dan atau melakukan penebangan pohon ke kawasan tidak selesai maksud dalam pasal 12 ayat huruf C dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perseorangan yang bertempat di dalam dan atau sekitar kawasan hutan. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun dan atau denda paling sedikit 500.000 dan paling banyak 500 juta rupiah. 3. Korporasi yang A. melakukan penebangan pohon yang dalam kawasan hutan tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana maksud dalam pasal 12 huruf A. B. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana maksud dalam pasal 12 huruf B, dan atau C. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana maksud pasal 12 huruf C. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun serta pidana paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 83, orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf C. B. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E, dan atau C. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana pasal 12 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling 500 juta paling banyak 2.500.000.000 rupiah. 2. Orang-orang perseorangan yang karena kelayaannya A. membuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana maksud pada pasal 20 huruf D. B. Mengangkut, menguasai, memiliki atau memiliki hasil hutan kayu yang dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana maksud pada 20 huruf E, dan atau C. Memanfaatkan hasil hutan kayu diduga berasal dari perbuatan sebagaimana pidana dengan pidana penjara paling singkat 8 bulan paling lama 3 tahun serta
paling sedikit 10 juta miliar, paling banyak 1 miliar rupiah. 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana pada ayat 1 huruf C, ayat 2 huruf C dilakukan oleh perseorangan bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan penjara 3 bulan, paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 500.000 rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. 4. Korporasi yang A membuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil penambangan di kawasan hutan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf D. C. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya atau usaha sebagaimana pasal huruf E dan atau di pasal 12 huruf A, dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun 11 tahun serta paling lama 2. Korporasi yang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf G, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 86. 1. Orang perseorangan yang dengan sengaja A. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf I dan atau B. menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, dan atau udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. 2. Korporasi yang A. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf I dan atau B. menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, dan udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 87. 1. Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf K. B. Membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf L dan atau C. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil dan atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf M, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. 2. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya A. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf K. B. Membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf L dan atau C. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf M, dipidana dengan pidana paling singkat 8 bulan dan paling lama 3 tahun serta pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan atau paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 500.000 rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. 4. Korporasi yang A. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf K. B. Membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf L dan atau C. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf M, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 88. 1. Orang perseorangan dengan sengaja A. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. B. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang
yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dan atau C melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah. 2. Korporasi yang A melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. B. Memasukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan atau menggunakan surat keterangan hasil hutan yang palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dan atau C melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 89. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan atau B membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan atau mengangkut hasil penambangan atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 1 miliar juta rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. 2. Korporasi yang A melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan atau B membawa alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan atau mengangkut hasil tambang di kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta dipidana dengan paling sedikit 20 miliar rupiah dan paling banyak 50 miliar rupiah. Pasal 90. 1. Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf C dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah paling banyak 5 miliar rupiah. Korporasi yang mengangkut dan atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf C dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 91. Orang perseorangan dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki dan atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa seizin bagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf D dan atau B membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil tambang kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf E, dipidana dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit 1 miliar 100 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. 2. Korporasi yang A menjual, menguasai, memiliki dan atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 huruf D dan atau B membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf E, dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 92. Orang perseorangan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2 huruf B dan atau B membawa alat berat dan alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2 huruf A, dipidana dengan pidana paling sedikit 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana paling sedikit 1 miliar 100 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. 2. Korporasi yang A melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2 huruf B dan atau B membawa alat-alat berat dan atau lainnya lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit 20 miliar rupiah dan paling banyak 50 miliar rupiah. Pasal 97. 1. Orang seorang yang dengan sengaja A merusak secara dalam prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan atau B merusak, mengindahkan atau menghilangkan batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan atau batas hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibat perubahan bentuk dan atau luasan kawasan hutan sebagaimana dalam pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak
Rp1.500.000. 2. Perseorangan yang karena kelalaiannya A merusak secara dalam pelaksanaan perlindungan hutan sebagaimana masuk pasal 25 dan atau B merusak, memindahkan dan menghilangkan batas luas. 3. Korporasi A merusak secara dalam perlindungan sebagaimana pasal 25 dan atau B merusak, memindahkan, menghilangkan batas luas kawasan dengan pidana paling singkat 4 tahun 15 tahun. Pasal 99. 1. Orang perseorangan dengan sengaja menggunakan dana yang digoda besar dan harus pembelakan penggunaan cerita sebelum pasal dipidana dengan pidana. Orang perseorangan karena kelalaian menggunakan dana yang diduga berasal dari Pasal 104. Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembelakan liar sebagaimana pasal 12 sampai dengan pasal 17 dan pasal 19 tetapi tidak menjalankan tindak pidana sebagaimana pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000 dan paling banyak Rp7.500.000. Pasal 105. Setiap pejabat yang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana maksud dalam pasal 28 huruf A, B menerbitkan izin pemanfaatan hutan kayu dan menggunakan hasil hutan kayu, C melindungi pelaku pembalakan liar, D ikut serta dalam membantu kegiatan pembalakan liar atau menggunakan kawasan sebagaimana pasal 28 D E melakukan pemufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan. G dengan sengaja melakukan pembiaran dan melaksanakan sehingga tidak ada tindak pidana pembalakan sebagaimana maksudnya dalam pasal 28 huruf G dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, pidana denda paling sedikit Rp1.000.000 dan paling banyak Rp10.000.000. Pasal 106. Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 5 tahun serta pidana dengan paling sedikit Rp200.000 dan paling banyak Rp1.000.000. Pasal 107. Setiap kegiatan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana pasal 12 sampai dengan pasal 17 dan pasal 20 sampai pasal 26 yang melibatkan pejabat pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok. Pasal 108. Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana pasal 82, 84, pasal 94, pasal 96, pasal 97 huruf A, pasal 97 huruf B, pasal 104, pasal 105, pasal 106 digunakan juga uang pengganti dan apabila tidak terpenuhi terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Pasal 109. Dalam hal perbuatan pembalakan, permanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebang liar dilakukan oleh atas nama suatu korporasi, tuntutan dan atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. 2. Perbuatan pembalakan, permanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebang liar dilakukan oleh korporasi tidak dilakukan oleh perorangan baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama. 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi-korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 4. Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar dapat menghadap sendiri sidang pengadilan, agar dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 5. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 sampai dengan pasal 103 B. 6. Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dalam pasal 82 sampai dengan pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Sekian pembacaan undang-undang dari saya. Terima kasih.